Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Paginya, Brian dan Daniel sudah bersiap untuk sarapan. Mereka sudah duduk di meja makan. Hari ini kita ada meeting di luar nggak? Tanya Daniel. Ada bos, 2 meeting. Yang satu sama perusahaan milik Adipura dan meetingnya pagi pukul 10 tapi di kantor. Yang satu lagi waktu makan siang sama perusahaan Denandra Group. Rencananya di restoran yang biasa kita pakai buat meeting. Jelas Brian sambil membuka-buka tablet yang biasa dibawanya. Dari perusahaan Adipura, siapa yang akan menghadirinya? Tanya Daniel lagi. Katanya sih putranya bos, dia baru pulang dari sekolah di luar. Kalau nggak salah namanya Guntur Adipura, sahut Brian. Oh, saya tahu. Dulu putranya sering bikin masalah. Suka bermasalah sama perempuan. Dia suka mengganggu wanita yang menurutnya cantik. Apa mungkin dia akan berubah jika sudah bersekolah di luar? Tanya Daniel lagi. Saya kurang tahu bos, semenjak dia dilaporin sama salah satu korbannya dan katanya mereka berhasil damai dan dipindahkan ke luar negeri. Jadi nggak ada yang tahu kabarnya lagi, teram Brian. Semoga saja dia berubah, kalau enggak dia bakal bikin malu dan perusahaan kita bisa kena imbasnya karena kerjasama kita. Untung saja perusahaan Adipura sudah lama jadi rekan bisnis kita. Kalau enggak, daripada harus berisiko, lebih baik kita kehilangan satu rekanan bisnis, ujar Daniel. Iya bos, semoga saja dia benar-benar sudah berubah. Masalah lain bisa kok kita tolerir, tapi kalau suka melecehkan perempuan, kayaknya mending kita kehilangan satu klien, Brian berpendapat. Iya, kita lihat aja nanti. Yang penting dia nggak bikin masalah sama perusahaan kita, dan jangan sampai dia mengganggu karyawan perusahaan kita, tegas Daniel. Ya udah bos, kita berangkat sekarang. Saya mesti menyiapkan berkas-berkas untuk meeting nanti. Kan hari ini saya akan bekerja sendiri, jadi pasti sibuk, sindir Brian. Kamu bisa telepon sekretaris kantor buat menyiapkan berkas-berkasnya. Apa kerjanya? Kalau semua kamu yang urus, saran Daniel. Iya bos, tapi tetap saja saya harus mengeceknya ulang. Saya nggak mau ada kesalahan, jawab Brian. Ya udah, kalau gitu kita akan berangkat sekarang, ajak Daniel dan berdiri meninggalkan meja makan. Daniel memasuki mobil, Brian menyusul duduk di kursi sebelah sopir. Sepanjang jalan, Brian sibuk menelpon sekretaris dan mengecek pekerjaannya melalui tablet yang selalu dibawanya, tablet yang berisi data-data dan jadwal Sambos. Sesampainya di kantor, Daniel melihat Nisa sudah duduk di kursi sebelah sekretarisnya. Dengan senyum kecil, Daniel membalas sapaan Ernie, sang sekretaris dan Nisa. Daniel yang diikuti Brian langsung masuk ke dalam ruangannya. Bos, pakaian Nisa bagus ya, nampak cocok dipakai olehnya, celetuk Brian kembali ingin memanasi sang bos. Dari sekian banyak yang bisa kamu perhatikan, kenapa kamu hanya memperhatikan pakaian dia? Apa matamu cuma buat merhatiin dia? Tanya Daniel ketus. Bukan begitu bos, tapi karena pakaian bos yang kasih, makanya saya perhatikan dan saya kasih pendapat. Bos sensi amat kalau saya bahas Nisa, teram Brian membujuk sang bos. Siapa juga yang sensi? Saya biasa aja. Habisnya begitu sampai ke ruangan saya, kamu langsung bahas pakaiannya. Daniel membela diri. Iya bos, itu kan karena bos yang kasih. Kali aja bos tadi nggak lihat, jadi saya cuma mau kasih tahu. Jelas Brian akan maksudnya. Saya juga punya mata, tapi apa saya perlu lapor sama kamu tentang apa yang saya lihat dan perhatikan? Biar saya menilai sendiri, ketus Daniel. Belum sempat Brian membuka mulut, terdengar ketukan pintu. Ya, masuk, perintah Daniel, sedikit berharap Nisa yang mengetuk. Tapi ternyata Daniel salah, sang sekretaris yang masuk ke dalam ruangannya sambil membawa map berisi berkas-berkas dan langsung menyerahkannya pada Daniel. Ini Pak Presdir, beberapa berkas yang perlu tanda tangan Bapak, dan ini berkas untuk meeting nanti dengan perusahaan Adipura, ucap sang sekretaris sambil meletakkannya di meja. Iya udah, nanti saya cek lebih dulu, dan jangan lupa nanti pas meeting di kantor kamu ajak Nisa, biar dia bisa belajar sedikit, sahut Daniel.
Baik Pak Presdir, saya permisi dulu. Pamitnya, Daniel hanya manggut-manggut dan sekretaris itu pun keluar kembali. Nih, kamu periksa ulang berkas untuk meeting. Periksa di sini saja, nggak usah bawa ke ruanganmu. Dan saya akan memeriksa berkas yang perlu ditandatangani, ucap Daniel. Baiklah bos, saya akan periksa dulu di sini, jawab Brian sambil mengambil amplop berkas untuk meeting. Mereka berdua pun sibuk memeriksa berkas-berkas yang diantar sekretaris tadi. Ruangan Presdir pun sunyi, dua orang itu sama-sama sibuk memeriksa sampai akhir pintu kembali diketuk saat Daniel mempersembahkan sang sekretaris datang kembali. Pak Presdir, utusan perusahaan Adipura sudah datang. Mereka langsung diantar menuju ruang meeting, ucap sekretaris memberitahu Daniel. Ya, saya akan menemui mereka, sahut Daniel dan kembali memakai jas miliknya. Daniel pun keluar ruangan dan berjalan menuju ruang meeting, diikuti Brian dan dua sekretarisnya. Saat masuk ke dalam ruangan meeting, Daniel menyalami rekan bisnisnya. Namun, Nisa yang terkejut tidak sengaja menjatuhkan mapnya. Nisa berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi dan tetap terpaku seolah sedang melihat hal menakutkan. Nisa, kamu kenapa? Tanya asisten Brian setelah mendekati Nisa kembali. Daniel menatap heran akan reaksi Nisa saat melihat rekan bisnisnya. Nisa yang tersadar merasa mual dan ingin muntah. Tanpa merapikan berkas yang berceceran, Nisa langsung pamit meninggalkan ruang rapat. Asisten Brian, maaf saya permisi ke toilet, ucap Nisa tanpa menunggu jawaban Brian. Nisa langsung berbalik dan meninggalkan semua orang dengan tatapan heran. Brian dibantu sang sekretaris merapikan berkas-berkas yang berceceran. Masih dengan banyak pertanyaan, Daniel dengan sopan meminta maaf. Maafkan wakil sekretaris saya, dia baru di sini. Mungkin karena gugup di meeting pertamanya, dia jadi bersikap begitu, ucap Daniel sopan, tapi terus meneliti wajah sang rekan bisnis, nampak tersenyum licik. Tidak apa-apa saudara Daniel, saya dan dia pernah kenal. Mungkin dia kaget melihat saya, setelah lama kami tidak bertemu, sahutnya santai. Daniel yang melihat gelagat tak beres, berusaha memancing rekan bisnisnya yang tak lain adalah Guntur Adipura untuk berkata jujur tentang hubungannya dengan Nisa. Kalau boleh tahu, kalian kenal di mana? Apa ada masalah antara kalian? Sampai-sampai dia begitu shock saat melihat Anda, tanya Daniel. Kami hanya kenal saja, pernah ada sedikit masalah, tapi sudah selesai. Anda tidak perlu khawatir, terang Guntur. Baiklah, jika Anda belum bisa jujur, sebaiknya kita undur meetingnya. Saya perlu tahu ada masalah apa antara kalian. Saya tidak mau ada situasi yang tidak nyaman saat saya menjalani kerjasama. Jadi sebelum kita mulai, saya akan cari tahu dulu kenapa pegawai saya begitu syok melihat Anda, tegas Daniel. Tapi saudara Daniel, kenapa harus begitu? Masalah saya dan dia tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ini. Anda harus lebih rasional, memisahkan masalah pekerjaan dan pribadi. Anda adalah pengusaha ternama. Kenapa sikap Anda seperti ini? Tanya Guntur heran. Karena kenyamanan pegawai saya adalah prioritas dan tanggung jawab saya. Jika Anda tidak ingin memberitahu, maka saya yang akan mencari tahu. Sekarang silakan Anda kembali dulu. Nanti kita atur lagi jadwal meetingnya, tegas Daniel lagi dan langsung beranjak dari tempat duduknya. Tidak bisa begitu saudara Daniel, bisnis adalah bisnis. Kenapa masalah karyawan Anda jadi menghalangi kerjasama kita? Ucap Guntur dengan nada cemas. Dia takut proyek ini gagal dan dia akan mendapatkan amarah sang ayah karena proyek pertama yang dia pegang langsung gagal. Brian, kenapa kamu diam saja? Suruh mereka pergi dan cari tahu ada apa antara dia dan pegawai kita Nisa, perintah Daniel sambil meninggalkan ruangan. Daniel pun bermaksud mencari Nisa, namun dia takut akan jadi bahan gunjingan para karyawannya. Sampai akhirnya Daniel kembali ke ruangannya dengan sedikit kesal. Sebenarnya ada apa antara mereka? Tidak biasanya bisa begitu, seperti orang yang ketakutan. Dengan wajah pucat begitu, apa mereka dulu pernah berhubungan? Atau ada masalah yang lebih berat lagi? Brian juga kenapa lama sekali? Aku harus menyuruhnya mencari Nisa, batin Daniel. Tak lama setelah Daniel membatin, pintu ruangannya terbuka. Brian dengan wajah tak percayanya mendekati sang bos.
Bos, tidak biasanya bos begini, sampai membatalkan meeting kita, cerca Brian. Jangan banyak ngomong Brian, cepat cari Nisa, suruh dia menemuiku segera. Aku harus tahu dari mulutnya sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi antara mereka, tegas Daniel. Tapi bos, apa harus dengan langsung membatalkan semuanya? Kita bisa tanyakan Nisa nanti, kenapa langsung menyuruh mereka pergi? Brian kembali mempertanyakan. Karena saya melihat gelagat tidak beres. Saya khawatir akan berdampak buruk bagi perusahaan kita. Karena Nisa yang biasanya selalu mendebat saya, tiba-tiba ketakutan begitu. Udah cepat, kamu cari dan panggil dia kemari, perintah Daniel setelah menjelaskan. Baiklah kalau begitu bos, ucap Brian menurut. Asisten Brian langsung keluar dari ruangan sang bos, dan hanya sebentar dia sudah kembali. Ada apa? Kenapa kamu kembali? Mana Nisa? Tanya Daniel. Dia pulang bos, tadi sekretaris bilang. Saat saya di dalam ruangan bos, Nisa datang mengambil tasnya lalu langsung pulang, saut Brian. Apa? Kok bisa? Tanya Daniel lagi. Saya tidak tahu bos, jawab Brian. Kalau begitu cari tahu, tegas Daniel. Brian yang bingung hanya menurut saja dan keluar dari ruangan sang bos untuk mencari tahu ada apa sebenarnya dengan Nisa dan Guntur Adipura.